Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan masih semangat mengikuti pelajaran meskipun kita belajar dari rumah. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas materi bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Siswa dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. 2. Siswa dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. 3. Siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Mendengarkan pidato persuasif dengan baik. 2. Memahami pidato persuasif dengan cermat. 3. Menginterpretasi isi pidato persuasif. 4. Mengevaluasi isi pidato persuasif. Dan 5. Menanggapi isi pidato persuasif ke dalam beberapa kalimat. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Kemudian yang kedua, simpulan tidak menyimpan dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Struktur pidato persuasif. Pidato persuasif terdiri atas bagian pembuka. Pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Kemudian bagian yang kedua, yaitu isi pidato. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Kemudian yang ketiga, yaitu bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Artinya, kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. 2. Kata tugas. Artinya, sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan atau biasa disebut dengan preposisi. Contoh kata depan misalnya di, ke, dari. Dan yang kedua ada kata sambung atau konjungsi. Contoh konjungsi dan alangkah, oleh karena itu, bahwa, sehingga, dan lain-lain. Kemudian ada kata sandang atau biasa disebut dengan artikula. Contoh kata sandang biasanya yang ini.
Kemudian ada kata seru. Kemudian yang ketiga, ada kosakata emotif. Artinya, kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya, apakah itu senang, sedih, ketika menyimak atau membaca. Kemudian yang keempat, terdapat sinonim. Sinonim biasa disebut dengan persamaan atau padanan kata. Yang kelima, kata benda abstrak. Kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak, tanpa wujud, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca pidato. 1. Para pembaca pidato harus menguasai materi. 2. Berpenampilan menarik. 3. Berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. 4. Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. 5. Menggunakan gerak tubuh yang wajar. 6. Menghindari ketakutan. 7. Menggunakan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, jangan terpaku pada teks. Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. 1. Menyiapkan materi pidato. 2. Mempelajari topik pidato. 3. Mengetahui tujuan topik pidato yang akan disusun. 4. Mengenali audiensi. Audiensi biasa disebut dengan pendengar. 5. Memilih pendekatan persuasif yang tepat. 6. Menentukan pokok argumentasi kalian. 7. Membuat paragraf pembuka yang kuat. 8. Menawarkan bukti yang persuasif. 9. Menanggapi bantahan atau argumentasi yang berbeda. Kemudian yang ke-10, menyampaikan pidato persuasif yang telah disusun. Kesimpulan. Tugas. Dengan berakhirnya video pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.